Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang susunan daripada wali nikah. Sebaiknya kita ulangi sedikit ya tentang susunan urutan wali nikah bagi si mempelai wanita. Urutan yang pertama yang menjadi wali nikahnya seorang perempuan itu ketika dia hendak menikah adalah ayah kandungnya. Ayah kandungnya ini maksudnya adalah ayah kandungnya yang waktu ayahnya itu dan ibunya melakukan hubungan suami istri itu setelah akad nikah secara sah, akad nikah yang sah dari pandangan kacamata agama. Kalau seandainya bapak ibunya dulu melakukan hubungan di luar akad nikah yang sah dalam pandangan agama Islam, alias jar orang Banjar itu GBHN, gawi bedahulu hanyar nikah, maka apabila dari hubungan tersebut menghasilkan seorang anak perempuan, bapaknya ini tidak bisa menjadi wali nikah, tidak bisa menjadi wali nikah, walaupun itu ibarat kata DNA-nya. Jar orang zaman sekarang tes DNA-nya itu adalah anak perempuan ini sama dengan tes DNA bapaknya. Tapi karena waktu melakukan hubungan badan bapaknya dan mamanya itu di luar nikah, maka ini disebut bahasa kitanya ya, anak zina atau anak yang dihasilkan dari hasil perzinahan. Bapaknya ini tidak bisa menjadi wali nikah. Jadi yang kita sebutkan ini wali nikah yang pertama adalah bapak kandungnya yang waktu melakukan hubungan badan bapak ibunya itu adalah setelah akad nikah yang sah dalam pandangan agama. Kalau seandainya bapaknya tidak ada, meninggal dunia atau apalah sebabnya dan sebagainya, maka boleh wali nikah ini digantikan oleh bapak-bapaknya si perempuan tersebut, yakni kakeknya perempuan tadi, kakeknya dari jalur bapaknya. Jadi umpama Ramlah binti Samsul binti Arifin. Nah, mohon maaf ya kita sebut Arifin ya. Ramlah binti Samsul. Nah, Samsul ini bapaknya si Ramlah bin Arifin umpama. Si Arifin ini adalah kakeknya dari si Ramlah tadi. Ini jalur bapak. Tidak bisa jalur ibu. Tidak bisa jalur ibu, nggak bisa. Umpama Ramlah binti Samsul umpama. Samsul ini kakeknya enggak, bapaknya Samsul enggak ada, tapi dari pihak ibu ada. Kakek dari ibunya, oh nggak bisa. Jadi semua wali nikah ini harus dari jalur bapak. Kemudian kalau bapak nggak ada, kakeknya dari jalur bapak nggak ada, maka adalah saudara laki-lakinya si perempuan ini, saudara kandungnya yang seibu sebapak, mau kakaknya mau adiknya nggak ada masalah. Ini kakaknya si perempuan ini boleh, mau adiknya perempuan ini boleh. Tapi ingat,
sekandung ini adalah yang waktu bapaknya dan ibunya melakukan hubungan badan setelah selesai akad nikah yang sah dalam pandangan agama. Nah itu ya. Kalau seandainya umpama si bapaknya dan ibunya ini melakukan hubungan badan tapi sebelum menikah waktu dulu, lalu melahirkan anak laki-laki, lalu melahirkan anak dari hasil hubungan zina tadi, lahirlah anak laki-laki. Setelah itu menikahlah bapak ibunya ini, ya, menikah. Nah kemudian lahir anak laki-lakinya, ini anak zina namanya. Nah setelah menikah dapat 3 tahun hamil lagi, lalu mendapatkan anak perempuan. Umpamanya bapak setelah itu anak perempuan ini besar, kemudian ingin menikah, bapaknya meninggal dunia, kakaknya meninggal dunia, maka saudara kandungnya ini tidak bisa menikahkan adiknya. Kenapa? Karena kakaknya waktu dulu dihasilkan dari hasil perzinahan. Walaupun sekandung, walaupun bapak mamanya tes DNA sama, tapi kakaknya ini adalah dari hasil perzinahan bapak mamanya. Saudara kandung ini, adiknya perempuan dengan kakaknya ini tidak bisa menikahkan adiknya. Oh, jadi hati-hati dalam masalah ini ya. Kalau saudara kandung nggak ada, maka bisa digantikan dengan saudara sebapak, saudara bapaknya. Jadi umpama ibunya ini menikah 2 kali. Yang pertama ibunya dulu menikah dengan namanya Anton, kemudian bercerai atau meninggal dunia, ya, dari pasangan Anton tadi mempunyai anak laki-laki, kemudian bercerai ibunya dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian ibunya ini menikah lagi dengan laki-laki yang kedua, janda, lalu menikah lagi, lalu mempunyai anak perempuan. Nah, anak perempuan ini dengan si anak yang pertama itu namanya saudara sebapak. Maka ini saudaranya sebapak ini boleh menikahkan adiknya yang sebapak ini dengan syarat tadi ya, waktu melakukan hubungan badan bapak ibunya adalah setelah akad nikah sah secara pandangan agama. Kemudian yang kelima maksudnya 1, 2, 3, 4. Nah kemudian yang kelima, saudara anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak dengannya, yakni keponakan laki-laki, ya, keponakan laki-laki. Ini saudara seibu nggak ada di sini ya, saudara seibu nggak masuk di sini. Pokoknya yang jalur ibu nggak ada jadi wali nikah. Jalur ibu nggak ada jadi wali nikah. Jadi yang kelima adalah saudara anak laki-laki dari saudara laki-laki si ibu sebapak. Bahasa kitanya keponakannya si perempuan, tapi yang seibu sebapak. Ya, si perempuan namanya Ramlah, saudara kandungnya namanya Samsul. Samsul meninggal, bapaknya si Ramlah ini meninggal, kakeknya nggak ada, tapi si Samsul ini punya anak laki-laki, namanya keponakannya. Keponakan ini boleh menjadi wali nikah si tantenya ini, si acilnya ini, asalkan dari pihak seibu sebapak. Kalau yang kelima nggak ada, maka keponakan laki-laki dari jalur sebapak. Keponakan laki-laki dari saudara sebapak. Ya, jadi si Ramlah ini punya saudara Anton, tapi lain mama. Ini sebapak. Si Ramlah dengan si Anton ini saudara sebapak. Si Anton nggak ada, bapaknya Ramlah nggak ada, tapi si Anton ini punya anak namanya Samsul. Samsul ini keponakannya, tapi keponakan dari pihak bapak, saudara sebapak, maka boleh menjadi wali nikah. Nah, ya.
Kemudian yang ketujuh, kalau seandainya nggak ada keponakannya, nggak ada saudaranya, maka baru pamannya. Nah, aneh juga ya, paman keponakan di sini lebih tinggi derajatnya dari pamannya, ya, dari saudara bapaknya, dari saudara bapaknya. Umpama tadi apa ya, Ramlah binti Samsul. Samsul nggak ada, tapi si Samsul ini punya saudara kandung. Ya, berarti pamannya si perempuan tadi, pamanku tadi. Paman boleh menikahkan. Tapi ingat, antara paman dengan saudara lebih kuat siapa yang menikahkan? Saudara. Paman dengan keponakan si perempuan ini masih kuat keponakan. Jadi paman ini derajatnya derajat yang ketujuh. Kalau pamannya si perempuan ini nggak ada, maka baru sepupu sekali alias anak pamannya. Anak pamannya. Nah, itu ya, penting diketahui. Kalau seandainya anak pamannya alias sepupu sekalinya nggak ada, baru naik yang ke-9, yaitu wali hakim. Wali hakim ini adalah bahasa kitanya sekarang kepala KUA, bukan penghulu. Kalau penghulu itu bukan wali hakim. Jadi yang wali hakim adalah kepala KUA atau urusan agama. Apalagi sekarang di Balikpapan ini tidak ada lagi penghulu. Penghulu itu nggak ada. Ya. Yang ada sekarang cuman kepala KUA. Ala kulihan, bahkan ada wacana ya, entah terlaksana atau enggak nih. Katanya tidak ada pernikahan di hari libur. Jadi kalau mau nikah di hari kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan tidak ada hari libur. Katanya begitu, entah ada atau tidak. Kenapa? Karena alasannya kepala kaum mau istirahat. Ya, di hari libur itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat katanya. Jadi akad nikahnya mesti di kantor. Entah apakah itu benar atau tidak, wallahu a'lam. Jadi wali hakim ini yang mengambil alih semuanya, dan wali hakim ini kalau bahasa kami pribadi pemutihan. Jadi ketika diambil alih semua itu perwalian tadi oleh hakim, maka si perempuan ini ibarat kata pemutihan. Setelah dia menikah nanti dinikahkan oleh wali, setelah itu semuanya maka dianggap sah, alias keturunannya si perempuan ini punya anak, cucu dan seterusnya, semuanya sudah dianggap menjadi anak yang halal, keturunan yang terhormat. Udah dipaham kira-kira ya? Baik. Sekarang kita akan masuk syarat orang yang menjadi wali dan juga syarat orang yang menjadi dua saksi. Nah, kemarin kita katakan kan rukun nikah itu ada 5. Yang pertama calon suami, yang kedua calon istri, kita sudah sebutkan semuanya, saksi apa syarat-syaratnya. Kemudian ada wali nikah, kemudian 2 orang saksi laki-laki. Nanti kita akan sebutkan saksinya apa syaratnya. Yang kelima adalah akdun nikah ijab qabul. Ijab qabul. Jadi ijab qabul itu mesti saya nikahkan fulanah binti fulan dan seterusnya sampai si laki-laki mengatakan saya terima nikah dan kawinnya. Nah, nikah dan kawinnya. Mahar apakah termasuk rukun nikah? Tidak. Mahar itu tidak termasuk rukun nikah, tapi dia menjadi syarat daripada akad nikah. Jadi kalau seandainya nih orang menikah, akad nikah tapi tidak menyebutkan maharnya. Jadi kata bilang saya nikahkan fulanah binti fulan, saya nikahkan anakku yang perempuan, kata si laki-laki denganmu. Kata si laki-laki saya terima nikahnya. Apakah sah? Sah. Oh, tapi tidak menyebutkan mahar. Menyebutkan mahar itu enggak wajib. Artinya maksudnya gini, kalau seandainya si laki-laki ini
atau si wali nikah ini dan si mempelai laki-laki yang tidak menyebutkan mahar atau mas kawin dalam akad nikah, maka nikahnya tetap sah. Tetapi si laki-laki ini wajib memberikan mahar kepada perempuan tersebut dengan mahar yang standar di daerah itu. Umpama di Balikpapan maharnya yang pada umumnya apa? Mahar pada umumnya umpama uang 5 juta. Ya setelah itu, walaupun tidak menyebutkan maharnya, tapi si laki-laki ini wajib memberikan mahar 5 juta kepada perempuan tersebut sesuai dengan mas kawin atau mahar yang berlaku di tempat itu. Mahar ini Bapak Ibu, yang disebutkan dalam akad nikah. Kalau yang tidak disebutkan dalam akad nikah itu bukan mahar namanya. Apa jar orang kita? Jujuran. Jar orang Bugis apa ya? Jujuran. Kalau orang Bugis apa bilangnya? Papa cek apa namanya? Enggak, mahal itu enggak, tapi mahal-mahal banget. Yang mahal itu jujurannya ini. Maharnya berapa katanya? 5 gram emas saja. 5 gram emas atau seset emas. 1 set emas. Berapa 1 set emas itu perempuan? Berapa gram? 30, 35? Umpama nih. Tapi jujurannya ini, berapa jujurannya? 120 juta. Berapa lagi? 200 juta. Itu yang bikin mahal di situ tuh. Kemarin saya tanya ibu-ibu, berapa sekarang orang nikah tuh jujurannya? Pulai 120, cuma mahalnya Balikpapan. Iya kan? Berapa sekarang? Yang baru menikahkan anaknya siapa? Berapa jujurannya? Pasaran di Balikpapan 120 juta katanya. Ya anak kuliah ya. 120 juta itu bukan mahal, itu jujurannya. Kenapa 120 juta? Sewa gedung, apalagi pakaiannya seragam, dekorasi, makanannya, cateringannya, banyak banget. Dayang-dayangnya, banyak. Jadi habis 120 juta. Nikah itu nggak mahal, yang mahal tuh gengsinya itu loh. Gengsinya ini yang mahal. Itu ada artis kemarin jadi janda, siapa namanya? Siapa artis? Iris Bella apa dia? Iris Bella, pokoknya itulah, ada bela-belanya. Janda ya, kemudian menikah dengan seseorang laki-laki dari Aceh. Apa mas kawinnya? Dalam tanggung 1 buah masjid. Mantap ini ya, akad nikahnya apa? Dibangunkan 1 buah masjid. Tidak tahu berapa ukuran itu, ukuran berapa kali berapa itu. Orang kaya duitnya banyak, bos minyak. Masya Allah. Ada kuliah, boleh akad nikah seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Jadi orang yang mau jadi wali atau yang kepingin menjadi saksi nikah harus mempunyai syarat ini. Kalau tidak mempunyai syarat ini, maka wali itu tidak sah menjadi wali nikah dan saksi itu tidak bisa menjadi saksi. Kalau walinya tidak sah menjadi wali nikah, saksinya tidak sah menjadi saksi nikah, walaupun terlaksana pernikahan, nikahnya pun juga tidak sah. Jadi hati-hati kita sebagai bapak-bapak punya anak perempuan, kalau kita ingin menjadi wali nikahnya, penuhi syarat ini. Yang pertama, yang menjadi wali nikah atau yang menjadi saksi mesti orang Islam. Mesti orang Islam. Kalau dia bukan Islam, tidak bisa menikahkan, walaupun itu bapaknya sendiri. Jadi kalau ada seorang perempuan mu'alaf, dia ingin menikah, bapaknya masih agama yang bukan agama Islam, maka yang menjadi wali nikahnya adalah kepala wali hakim. Wali hakim. Itu waktu saya jadi pengulu banyak orang mu'alaf itu mau nikah paksa wali hakim. Wali hakim Pak, wali hakim Mas, saya tidak bisa menikahkan. Wali hakim. Bahkan setelah saya mengundurkan diri jadi pengulu, ada juga yang datang itu, Pak,
Pak, saya mau alaf lah, terus ngapain? Mau nikah Pak? Bukan sama saya menikahnya. Saya tidak jadi penghulu, dan walaupun penghulu juga tidak bisa menikahkan. Wali hakim sana datang ke KUA minta dinikahkan wali hakim. Nah, jadi orang Islam yang bukan agama Islam maka tidak sah menjadi wali hakim. Sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hai orang-orang yang beriman, jangan jadikan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu, menjadi wali. Tidak boleh. Yang kedua, syarat orang menjadi wali atau menjadi saksi adalah baligh. Orangnya telah dewasa. Baligh. Yang ketiga, berakal. Kalau walinya ini bapaknya sudah agak gila-gila, kebanyakan minum pil koplo. Nah, kalau di Banjar itu banyak jinet. Nah, itu putus urat sarafnya. Nah, beleng-beleng sudah. Jangan jadi wali nikah. Tidak boleh. Kenapa? Karena sudah tidak berakal, sudah gila. Yang keempat, orang merdeka, bukan budak hamba saya. Yang kelima, laki-laki, karena tersebut dalam hadis Ibnu Majah dan Daruqutni adalah semuanya jalur laki-laki. Nggak boleh perempuan jadi saksi. Perempuan nggak boleh jadi saksi. Wali apalagi perempuan nggak boleh. Dan yang keenam, adil. Apa itu adil? Ini perlu diketahui. Adil itu adalah seseorang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil terus-menerus. Jadi kalau ada orang yang ingin jadi wali, bapaknya ini nggak pernah sembahyang, bapaknya nggak pernah sembahyang, jangan coba-coba jadi wali. Nggak pernah sholat, tobat dulu, baru boleh jadi wali. Atau bapaknya sholat sebagainya, tapi pakai cincin emas, begiwang, betato. Apa ini? Tidak bisa jadi saksi, tidak bisa jadi wali. Begitu juga saksi. Makanya coba lihat, kalau orang mau akad nikah itu disuruh bertobat dulu. Tobat. Ada yang pakai cincin. Kalau kami pribadi periksa dulu. Ada cincin Pak, ada. Lepas cincin emas itu. Lepas semuanya. Tobat dulu semuanya. Yang jadi wali tobat, yang jadi saksi tobat semuanya. Tobat. Diajarin tobat. Astagfirullahaladzim, minta ampun ya Allah, saya bertobat dan meminta ampun kepadamu dari segala dosa yang saya lakukan, baik dalam keadaan sengaja atau tidak sengaja, sadar tidak sadar, kecil dan besar, dosa yang berkaitan denganmu atau dengan hambamu, dosa yang dilakukan dalam keadaan sendiri ataupun di hadapan orang lain, semuanya minta ampun. Dan saya berjanji ingin melakukan kebaikan, mengerjakan semua perintahmu, meninggalkan laranganmu. Ampunilah aku dan terimalah taubatku ini. Semuanya bertobat. Nah, pada saat itu bisa menangis tuh. Kalau penghulunya ini pintar mau olah kata, menangis tuh. Bapaknya betul-betul tobat. Banyak orang setelah menikah tuh bapaknya tobat. Banyak. Artinya berubah 100%. Ya, tobat semuanya. Menangis dia. Kenapa? Terharu. Nah, yang saksi bertobat, yang jadi wali nikah bertobat, bahkan yang hadir di situ bertobat semuanya. Dan sebenarnya waktu akad nikah itu perempuan tidak boleh hadir dulu. Tidak boleh hadir. Kalau dulu kami jadi pengurus nikah, kami tidak menghadirkan perempuannya. Jangan. Taruh di kamar saja. Yang hadir waktu akad nikah semuanya perempuan. Ini terkadang kacau. Pengantinnya itu sudah disandingkan, belum sah ini. Ya, belum sah sudah sandingkan begitu. Kemudian terkadang yang parah itu bebinian ini belahan dada ini. Pakai
yang ini apa akad nikah, ya Allah pamulo tuh tebing calak mana melihat, waduh salahnya ini. Susah. Jadi salah. Taruh di kamar dulu. Kalau kami pribadi waktu menikahkan tegas, laki-laki saja perempuan ditaruh di belakang. Nah itu. Selesai akad nikah baru dipanggil, ibarat katanya cincin, kamu cincin apa? Cincin emas Pak. Kuning, kuning. Laki-laki boleh nakahkan perempuan, perempuan jangan nakahkan ke laki-laki. Tegas kita dalam masalah ini, dalam masalah agama. Kenapa? Karena kita ini kepengen sah dalam akad pernikahan itu. Ini banyak orang yang terjerumus di situ karena kekurangan minim dalam masalah agama. Nah, jadi penting ya, syarat yang keenam tadi bagi yang jadi wali atau yang jadi saksi, adil. Apa arti adil? Tidak mengerjakan dosa besar dan tidak mengerjakan dosa kecil terus menerus. Kalau dia nggak sholat, apalagi berzina, mabuk dan sebagainya, bertato-tato, disuruh jadi saksi, tidak sah pernikahan itu. Nah, jadi penting ya, kita sebagai wali nih, yang punya anak perempuan, kita sebagai wali, kita baguskan dulu kita punya ibadah kepada Allah Ta'ala. Jauhkan dosa-dosa supaya pada saat akad nikah itu betul-betul sah pernikahannya. Dan kita mencari saksi yang benar. Saksi yang benar. Ini dari pihak perempuannya siapa yang jadi saksi. Oh ini, kita lihat pamannya ini pamannya orang baik, orang soleh, rajin ke masjid, sholat dan sebagainya. Itu jadi saksi. Dulu waktu kami jadi pemuluh, kami beri nasihat sama pengantin, kamu ya kalau jadi cari saksi dari pihak kamu, cari yang penyembahyang, cari yang rajin sholat, dia Pak. Kita ajarkan semua dan seterusnya. Kalau sudah dia ya sudah, alhamdulillah. Nah seperti itu. Baik, kiranya cukup sekian dulu. Saya mau ke berobat. Mamanya Pak Haji Imawan meninggal kemarin malam Jumat. Tidak sempat ke berobat, jadi saya mau ke berobat hari ini. Belasungkawa di sana ya. Insyaallah cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.